Pasti semua pelatih tidak mau degradasi. Ya, Saya datang ke paham. Semen Padang bukan untuk degradasi, saya Betul. datang untuk selamat dia keluar dari zona merah. Pasti kita lolos, pasti. Kita Luar pasti biasa. berantem untuk yang semua yang kita punya pasti kita berantem. Tapi apapun ada yang salah yang dulu kita harus lupa yang itu. Saya mau nyapa dulu sahabat follow Bicara Bola. Kembali lagi bersama saya Alvinus Kelvan di podcast Bicara Bola. Jangan lupa subscribe terus channel podcast YouTube Bicara Bola, Instagram dan TikToknya. Masih sama, saya masih bersama Coach Dejan. Hari ini senang sekali bisa ngobrol banyak sama Coach Dejan. Kita juga udah bahas nostalgia bersama Persib Bandung. Sekarang kita bahas petualangan Coach Dejan saat ini bersama Semen Padang. Oke Coach, apa nih alasan Coach Dejan untuk memilih ke Indonesia, balik ke tanah air dan melatih di Semen Padang, Coach? Lihat, Dejan nggak bisa keluar dari Indonesia. Selalu dia kembali. Terakhir saya ada di Barito itu. Di sana mungkin nggak jalan semua seperti saya mau itu. Dan habis itu saya bikin keputusan saya mau keluar karena saya tidak mau bikin orang capek atau saya capek. Ya, lebih bagus kita separuh dan ya sukses untuk semua di sana itu karena Barito satu tim yang punya tradisi bagus dan besar dan saya ada hormat besar untuk semua di sana. Tapi kesempatan yang saya punya masuk ke Liga China habis itu besar dan saya mau challenge dan saya mau lihat gimana prestasi saya ada di Liga China, di Liga 1. Tahun pertama saya masuk ke satu tim Jinan, namanya Jinan, itu tim dari Shandong, dari tim besar sekali di Super League itu. Kita selesai posisi 6, itu dari 18 tim, bagus sekali karena tim promosi baru dari Liga 2. Tapi karena Shandong ya satu tim sama seperti Persib Bandung besar sekali, dia nggak mau lagi untuk Jinan stay di sana. Habis itu saya kontrak 3 tahun sama satu tim cukup bagus di Liga China, Foshan. Dan hampir 7 bulan saya ada di sana. Semua jalan normal, tapi saya cuma ada masalah karena mama saya meninggal dunia. Dan saya bikin keputusan untuk kembali ke Serbia itu. Karena papa saya tinggal sendiri. Dia sudah usia 84. Saya sebagai anak pertama lagi saya pilih keluarga. Karena dia nggak mungkin bisa sendiri. Saya bicara sama Mr. Chow, manajer dari Foshan, orang baik sekali dan dia sama bisa paham saya karena saya bilang kalau hati saya atau otak saya ke Beograd, saya bodinya di sini tidak bagus. Saya nggak mau bohong itu, saya nggak mau main-main. Dan nanti prestasi kita mungkin jelek dan alasan saya tidak mau. Dan dia hormat. Dan saya hampir 7 bulan atau 8 bulan. Saya ada istirahat. Saya butuh waktu untuk recovering. Karena ini momen yang ini di hidup saya paling berat. Paling berat. Vena, Stefan ada sama saya selalu dan ada berapa kesempatan saya bisa gabung sama tim Indonesia dari musim awal tapi saya bilang nggak siap untuk sebentar. Terakhir saya balik ke Hong Kong 8 bulan saya balik ke Hong Kong, tim saya yang dulu Rangers Dejan bantu kita. Oke, kita bantu cukup bagus. Di momen yang itu ada berapa timnya
minta saya kalau Dejan bisa kembali. Semen Padang ya tim satu yang paling direct, ya, paling direct. Saya bicara langsung sama Bos Andre, saya bicara sama beberapa teman-teman di sana di Padang. Karena saya tahu Semen Padang ya satu tim yang sama punya nama cukup bagus di sepak bola Indonesia. Berapa pemain yang bagus sekali main untuk timnas Indonesia. Dan ini challenge besar sekali karena posisi kita di zona merah itu. Saya bikin keputusan tapi saya ambil risiko besar untuk bisa berubah atau tidak tim yang ini. Dari hari pertama saya masuk ini sekarang hampir 3 bulan. Kita ada yang kecewa, ada yang baik. Dan saya selalu bilang ini seperti bola panas itu. Ke kiri, ke kanan, ke kiri ini sampai kita nggak perbaiki. Kalau saya lihat Kota Padang, semua orang-orang di sana jujur baik sekali itu. Semua mau bantu Semen Padang, semua mau kita tetap di Liga 1. Tapi dari awal saya lihat kita ada banyak mistake. Saya selalu bicara sama orangnya, kita nggak usah sekarang terlalu komplain. No, kita harus cuma lihat positif ke depannya untuk berubah tim yang ini dan putaran kedua kita bisa lebih bagus. Dari berapa pertandingan yang kemarin, saya pikir kita main cukup oke. Saya tetap seperti kemarin. Saya kecewa sama pertandingan yang terakhir kita kalah lawan Solo. Karena saya lihat persiapkan tim yang itu sebelum pertandingan, saya lihat atmosfernya di kamar ganti, saya lihat responsibility dari pemain, saya bisa bilang tidak mungkin kita bisa kalah. Babak pertama kita main bagus sekali, kita ada banyak peluang untuk masuk gol, tapi dari berapa pertandingan yang terakhir individually mistake, bikin Semen Padang blunder. Dan mistake seperti ini sulit untuk pelatih perbaiki. Karena itu dari kualitas, dari concentration pemain, dari disiplin pemain datang ke lapangan itu. Kemarin kita kalah, sekarang ini beda 6 poin sama Biak. Tapi saya selalu bilang, kita sudah tahu situasi kita berat. Kita cuma bisa bikin lebih berat, atau kita berubah dan kita lihat positif ke depannya. Karena 6 poin di sepak bola 17 pertandingan masih kita ada. Iya, masih banyak. Dan dari manajemen yang kita punya, kita sudah berubah. Sudah hampir 8 pemain, 6 untuk sebentar, 8 mungkin pemain baru ada. Ada berapa kita cari pemain yang lokal ke depannya. Dan semoga seperti tadi kita kembali ke Persib, semoga semua kita bisa bantu Semen Padang. Bukan cuma Dejan atau Bos Andre atau Mas Gur atau semua kita harus. Pemain, pelatih, manajemen, Kota Padang, supporter. Saya tahu dan saya paham supporter Padang ada yang mungkin kecewa, tapi nggak ada banyak pilihan. Nggak ada pilihan. Seperti kemarin di PBR, cuma kita lihat ke depan, cuma positif ke depan, dan pasti kita lebih bagus. Itu target saya. Paling itu berat sedikit, tapi saya masih percaya, masih kita kuat, masih kita punya power, masih kita ada support dari semua, dan muka kita untuk putaran kedua pasti beda karena dari pemain yang kita sekarang bawa. Jamie dari Colombia, Raffi kemarin dari Kongo, Francis dia main di Romania, Kians main Liga 2, Bundesliga, striker yang dari Spanyol, pasti tim yang ini beda. Sekali lagi, beda atau tidak, kita harus tetap kerja keras untuk semua pertandingan karena semua poin yang penting untuk Semen Padang sekarang itu.
Luar biasa sekali nih Coach. Oke Coach, ini masuk di pertengahan musim. Apakah Coach Dejan sendiri merasa terbebani nggak dengan ancaman-ancaman degradasi ini Coach? Lihat, pasti semua pelatih tidak mau degradasi. Ya, Saya datang ke nah, Semen Padang bukan untuk degradasi, saya datang untuk selamat dia keluar dari zona merah. Pasti kita lolos, pasti. Kita Luar pasti biasa. berantem untuk yang semua yang kita punya pasti kita berantem. Tapi apapun ada yang salah yang dulu, kita harus lupa yang itu. Kita harus lupa secepat. Oke. Karena kita selalu bisa bilang alasan. No, kita lihat ke depannya, Dejan, pelatih, manajemen, supporter, semua kita gabung sebagai satu dan kita bantu anak-anak kalau di pertandingan kita main di rumah atau di luar. Karena support yang itu paling penting di sepak bola Indonesia. Persib main di rumah seperti ada 12 pemain, ya, karena Bobo tuh ada Bobo di tuh belakang bagus. dia itu. Itu kita harus ada semua. Kadang-kadang di sepak bola seperti itu. Saya senang cuma tim yang menang. Kalau tim kalah, aduh, tidak bagus, taktik tidak bagus, pemain tidak bagus, pelatih tidak bagus. Orang tidak paham di belakang itu ada apa, masalah apa. Kadang-kadang anak-anak ada problem di rumah, kadang-kadang anak-anak ada problem sakit, kadang-kadang anak-anak ada problem istri. Nah, semua momen-momen yang itu banyak supporter tidak tahu. Iya. Dia cuma datang di stadion, lihat, jelek, no good. Sepak bola hidup, bukan yang cuma moment. Itu hidup. Ada orang yang bisa paham, ada orang yang tidak bisa paham. Nice. Kemudian Coach, bagaimana nih Coach Dejan menghadapi tekanan-tekanan dari manajemen dan dari supporter? Pak Dober sudah experience 20 berapa tahun ini saya punya di sini itu. Top. Karena saya harus terima kerja yang ini Ya. seperti part of my life. Ada orang yang suka kamu, ada orang yang tidak suka kamu. Betul sekali Coach. Tapi selalu saya bilang, saya pasti bantu orang yang bilang Dejan jelek atau Dejan out atau Dejan ini. Saya selalu nggak mau balas sama dia karena saya selalu bilang Tuhan lihat dari atas. Kalau saya salah, saya pasti ada hukum nanti. Tapi kalau saya jujur, bersih dan benar, dan saya nggak takut dari siapapun itu. Saya cuma bisa takut dari Tuhan atau dari mama saya atau dari papa saya. Orang lain tidak penting di hidup saya. Karena papa saya dan mama saya belajar saya di hidup bagaimana kita harus jalan. Orang lain yang datang ke hidup saya, dia mau berubah saya nggak mau dengar dia. Karena dia nggak penting di hidup saya. Itu saya mau belajar sama Stefan. Karena sebagai pemain bola, pasti dia ketemu sama orang baik, tapi pasti dia ketemu sama orang jahat. Dan dia harus ada balance, bagaimana kamu bisa bikin yang itu, atau how you can fix all the things you have in your life. Yeah. Kalau kamu ada ketemu sama orang baik atau ada orang yang jahat itu. Lagi, Tuhan lihat semua dari atas, pasti dia bikin keputusan terakhir itu. Terbaik memang, top. Oke Coach Dejan, ketika Coach Dejan datang ke Semen Padang, melihat kondisi pemain kan mentalnya pasti drop lah ya Coach. Pasti. Nah bagaimana nih cara Coach Dejan untuk membangun mental mereka, memberi motivasi lagi? Pak lihat, selalu saya dari hari pertama saya datang di sana dan kita lihat materi pemain yang kita, karena banyak pertandingan kalah, pasti dia drop. Tapi saya selalu setiap hari saya bicara sama anak-anak saya, kasih semangat, saya selalu bilang kamu bisa lebih bagus. Karena saya bilang ke anak-anak, kalau kamu tidak percaya sendiri yang kamu bisa, sulit orang lain bisa bikin kamu lebih bagus. Nggak apa-apa, kamu salah, kamu tidak passing bagus, kamu tidak shooting bagus. Itu part of the job. Tapi kamu harus tetap kerja keras positif. Karena siapa tahu mungkin besok bisa lebih bagus. Kalau kamu drop, mungkin saya bisa bangun kamu sekali. Mungkin bisa 2 kali. Tapi 3, 4
tidak mungkin saya bisa bantu kamu. Pasti understand. kita lepas. Yeah. Dan kamu pasti tinggal sendiri nanti dan pasti berat untuk pemain. Habis selalu saya bisa paham semua dia di sana. Berarti kalau kamu main-main kalah. Tapi di sepak bola sekali lagi kita harus lihat kualitas pemain, disiplin pemain, psychologically, mentally. Ada banyak aspek untuk pemain kalau dia mau jadi profesional itu. Saya percaya kita masih ada berapa pemain yang punya kualitas untuk bikin tim yang ini lebih bagus dan bikin tim yang ini keluar dari zona yang merah dan selalu setiap hari saya pikir dan bicara positif ke anak-anak. Mungkin kadang-kadang saya bohong saya sendiri, tapi kalau bohong manis itu sama positif untuk pemain dan dia bisa berdiri lebih bagus. Mantap. Oke, Coach Kad, di laga pertama Semen Padang, Coach Dejan belum bisa ngedampingin pemain di dalam lapangan nih. Itu bisa ceritakan Coach gimana waktu itu Coach memimpin dari luar lapangan? Berat sekali. Berat sekali Coach ya. Loncat, turun, duduk. Turun naik. Loncat di sana, kesini komplain di sana. Gak lebih bagus di garis. Kalau saya di garis ada zona untuk pelatih jangan keluar di sana. Di atas enggak ada. Terus saya turun ke atas. Lebih stres itu. Lebih stres untuk saya. Dan selalu saya bilang lebih bagus saya enggak ada di stadion. Lebih bagus lihat di TV-nya dari saya ada ke stadion karena saya terlalu emosi. Kalau di garis saya masih bisa kontrol karena ada wasit, ada TV-nya, ada semua. Kalau di atas, waduh parah sekali. Lebih bagus jangan lihat saya. Oke, Coach. Saya mau tanya, bagaimana nih kondisi tim Semen Padang sendiri sekarang? Masih tetap siap terus ya? Kita sudah berubah banyak. Kita sudah bicara sama Bos Andre. Bos Andre satu orang baik sekali. Emosi besar sama seperti saya. Tapi orang yang suka sepak bola dan suka Semen Padang banyak sekali. Dia punya hati besar untuk Semen Padang. Saya dari berapa bulan lihat. Dan dia selalu mau bantu Semen Padang. Dari awal yang kemarin tadi kita bicara, dari awal mungkin kita ada berapa mistake yang ini. Tapi kita sudah mulai perbaiki. Contoh, kita sudah bawa, tadi saya bilang mungkin 6 atau 8 pemain asing. Kita sudah ada berapa pemain lokal. Semoga semua dia bisa gabung sama-sama dan putaran kedua kita bisa lebih bagus. Karena kalau Bos Andre tidak ada target, pasti dia lepas tim yang ini. Tapi saya bisa lihat bagaimana dia cinta tim yang ini. Dalam situasi berat sekali, dia masih tetap positif dan masih bisa support tim yang ini. Kadang-kadang dia marah seperti kemarin lawan Solo, tapi dia benar dan semua kita harus setuju. Ya, kita tidak main bagus khusus babak kedua dan semua kita harus ambil responsibility. Dan kemarin saya sudah bicara sama dia, kita sudah bikin plan untuk ke depan dan semoga tim yang ini bisa lolos degradasi karena saya lihat ke depannya kita bisa bikin tim yang ini jauh lebih bagus. Oke, Coach. Untuk pendekatan sendiri dari Coach Dejan ke pemain asing dan pemain lokal saat itu di Semen Padang bagaimana, Coach? Untuk sekarang, yang baru. Iya. Pak lihat, dari berapa pemain yang kita pilih sekarang, saya selalu bilang jangan cuma pilih performance dia di lapangan. Kita harus lihat di luar lapangan bagaimana orang yang itu. Dia profesional, dia tidak profesional, atau dia suka kerja keras atau tidak. Dan dari semua pemain, karena banyak pemain sudah gabung sama kita hampir 10 hari untuk latihan. Dan saya lihat di dalam latihan semua dia baik-baik gitu. Sekali lagi, adaptasi untuk sepak bola, nanti kalau kita main lawan Bali, lawan PSM kalau saya nggak salah, dan Persita, dia harus secepat adaptasi. Tapi saya percaya karena semua dia profesional, semua dia main di tim-tim yang cukup bagus,
dan adaptasi pasti mungkin cuma tidak terlalu lama, dan dia bisa bantu tim yang ini lebih dari yang putaran ke pertama yang kita punya pemain asing. Amin. Semoga dapat hasil yang terbaik, Coach. Amin. Kemudian Coach Dejan, kenapa nih Ronaldo Kouyaté ini kok jarang sekali diturunkan? Honestly, Alfons, saya tidak tahu. Saya baru gabung di sini, di Semen Padang. Saya dapat info anak itu cedera. Oh, okay. Operasi kemarin. Baru saya ketemu sama dia mungkin 2 bulan lalu yang kita pre-season di sini di Jakarta. Dia datang untuk ketemu sama pemain, dan saya tahu dia dari dulu. Tapi lama sekali cedera. Lama sekali. Dan musim yang ini saya pikir dia nggak bisa main itu. Sampai terakhir itu. Saya nggak tahu masalah apa, katanya knee problem, ya lutut kalau saya nggak salah ya, ligamen atau apa. Tapi harus istirahat. Dia udah mulai bagus, tapi katanya dokter tidak siap untuk intensity tinggi itu, tidak siap itu. Dan saya sebagai pelatih nggak mungkin bisa paksa anak-anak karena saya takut kalau dia cedera lagi, ya di mana nanti. Lebih bagus kalau dia istirahat total, recovering total, baru dia mungkin bisa gabung sama timnya ke depannya itu. Tapi kalau dia kondisinya seperti ini terus, apakah nanti dia bisa digantikan dengan pemain yang lain, Coach? Saya pikir untuk pemain lokal dia tetap harus stay itu, karena kontraknya masih jalan kalau saya nggak salah. Pemain cedera itu, tapi saya itu tergantung dari manajemen nanti bagaimana dia ada keputusan atau enggak, karena saya nggak tahu kuota untuk registrasi pemainnya berapa. Kalau kuota yang ini full, mungkin kita harus lepas orang. Kita pasti lepas berapa pemain lokal putaran kedua, pasti karena kita nggak ada terlalu banyak waktu untuk tunggu lagi, Alfons. Iya sih, Coach. Kita harus cari pemain yang siap untuk kerja bantu keras tim yang ini ke depannya itu. Kemudian Coach, strategi apa dari Coach Dejan di bursa transfer musim ini? Pas saya cari Spartans, saya cari orang yang kerja keras. Saya cari orang yang lapar. Saya cari orang yang mau tetap di sepak bola Indonesia, bukan cuma datang sebentar dan tahun depan balik kemana-mana, nggak tahu ini. Semoga kita pilih pemain yang bagus, dan semoga kualitas yang semua dia punya, semoga semua dia bisa bangun pemain lokal sama dan tim yang ini, karena semua dia punya kesempatan untuk bikin hidup dia lebih bagus ke depannya. Kalau dia performance bagus, kalau puji Tuhan kita stay di Liga 1 tahun depan, pasti dia semua dapat yang pertama kontrak lebih bagus. Betul, dan pasti. Kalau kamu dapat kontrak lebih bagus, pasti kamu ada hidup lebih bagus. Betul. Siapa nih Coach sosok pemimpin di skuad Semen Padang sekarang ini? Pemain, sosok leader di tim Semen Padang saat ini? Itu problem di Padang. Oh ya. Itu problem. Leader tidak ada kemarin. Oh, oke. Itu problem di Semen Padang dari hari pertama saya datang. Leader yang seperti leader di mana di semua tim yang klop di Persib atau tim-tim yang lain, kita tidak ada. Anak-anak semua terlalu baik. Terlalu baik. Gak bagus kalau terlalu baik di sepak bola. Tidak bagus. Ada lagi, kalau leader datang sendiri dari pertandingan, dari latihan, dari yang ini. Kalau saya paksa orangnya untuk dia jadi leader, tapi dia nggak siap, dan pasti saya salah. Okay, understand. Leadernya is coming from himself. Actually, from the game, from the trainings, from the discipline, responsibility. Untuk sebentar, pasti saya pilih satu orang yang kalau saya lihat paling dewasa, paling disiplin, paling kerja keras. Saya sudah ada 2 pemain kandidat untuk putaran kedua. Karena
saya sebagai pelatih saya bisa cuma bantu dia dari garis. Ya. Kalau di lapangan dia harus jadi bukan cuma seperti pemain, tapi seperti pelatih, seperti leader, karena instruksi dia bisa kasih ke pemain ke depannya. Nice. Kemudian nih Coach, ngomongin soal Kota Padang. Apa sih makanan favorit Coach Dejan selama di Padang? Saya baru masuk ke mobil, kita masuk ke rumah makan Padang, langsung kita makan rendang gitu, langsung gitu. Saya suka rendang banyak itu dari dulu itu. Dan sekarang ini kesempatan besar untuk saya bisa coba rendang-rendang di tempat-tempat lain-lain. Ada rumah makan yang ini, katanya Dejan ada warung di sana. Kemarin contoh ya, story saya ada warung kecil banget untuk orang lokal itu. Lihat biasa itu. Tapi teman saya bilang, Dejan rendang di sini top, kamu harus coba. Saya jalan-jalan, saya masuk ke warung, semua orang Indonesia lihat saya. Siapa ini orang asing datang ke sini? Ya bingung semua dia itu. Saya duduk, saya bahasa, saya mau rendang. Oh ini bisa bicara Indonesia. Oke pak. Saya coba. Katanya itu rendang yang khusus itu. Nggak tahu bagaimana masak atau ada isinya atau yang lain. Tapi top. Enak banget. Dan puji Tuhan saya bisa coba apapun di sana. Yang paling parah buat saya kadang-kadang ya terlalu pedas. Saya punya sedikit problem kalau terlalu pedas, asin mie naik di sana. Lagi, saya senang sekali bisa coba banyak variasi-variasi di Indonesia gitu ya. Nomor satu mie rendang. Dan biasanya pelatih di tim saya kalau ada kita gabung semua dia beli rendang untuk Coach Dejan. Kita makan yang lain nggak apa-apa, Coach Dejan rendang. Oke, bagus sekali. Saya senang ketemu sama orang lain, culture-nya yang lain, kota yang lain, makan yang lain. Padang ya kota beda jauh dari Jakarta, beda jauh dari Bandung gitu. Tapi santai, quiet, tenang ya. Untuk saya itu cukup bagus dan cukup positif itu. Kemudian Coach, tempat favorit Coach Dejan selama lagi off di Padang kemana aja biasanya Coach? Biasanya ke Jakarta. Ke Jakarta. Banyak ke Jakarta karena kadang-kadang saya ada urusan di sini, kadang-kadang main untuk selebriti di sini. Ini sama nanti kita main sama teman-teman di sini. Saya bisa senang sekali dan selalu saya ada di Senayan. Biasanya saya ada di Senayan. Kadang-kadang kalau ada waktu, kalau ke Bali, terakhir saya ada sama Vena di sana, berapa hari di sana. Tapi berapa kali sudah ke Jakarta. Ke Jakarta itu. Kemudian Coach yang terakhir nih Coach. Gue orang Jakarta itu. Orang Jakarta. Saya belajar dari anak-anak yang itu. Kemudian Coach terakhir nih Coach. Dengan sisa pertandingan yang ada, seberapa besar keyakinan Coach Dejan menyelamatkan Semen Padang dari degradasi ini? Lihat Alphonse, kita punya 17 pertandingan. Masih bisa lah Coach. Beda 6 poin itu. Saya pikir tim yang ini kalau bisa menang 1-2 kali in the row, kita bisa jauh-jauh. Lolos ya. Karena di sini satu pertandingan bisa berubah semua. Kalau menang, contoh kemarin kita menang lawan Persija, pertandingan panas sekali. Persija main cukup bagus, materi pemain bagus sekali. Kita masuk 1 gol dan kita bisa menang. Saya selalu bilang ke anak-anak, kalau kamu bisa menang lawan Persija dan kerja seperti itu, kamu bisa menang lawan siapapun. Tapi kalau kita main jelek parah seperti yang babak kedua yang kemarin lawan Solo, kita bisa kalah lawan siapapun itu. Anak-anak harus paham semua poin, semua gol penting sekali di momen yang ini. 17 pertandingan kita punya. Poinnya saya tidak tahu berapa cukup untuk lolos. Saya cuma lihat kita ada 1 poin lebih dari tim yang dari atas kita itu. Yang Biak itu, kalau saya nggak salah, dia 16 itu. Semoga kita ada lebih dan kita bisa
aman itu. Amin. Itu yang penting untuk semua kita. Sekarang main bagus atau tidak bagus, menang 1 atau 3-0 tidak penting. Pentingnya kita cuma menang dan kita bisa lolos itu. Amin. Gila, seru banget Coach Dejan, ngobrol sama Coach Dejan, bisa ngobrol-ngobrol, nostalgia. Saya masih bisa, saya besok pulang ke besok Padang. pulang. Masih kita ada waktu di sini. Siap, pasti ikut. Oke sahabat, followers Bicara Bola, terima kasih udah nemenin saya ngobrol bareng sama Coach Dejan. Jangan lupa seperti biasa tombol subscribe-nya ditekan ya, diklik, follow terus akun YouTube podcast Bicara Bola dan juga sosial medianya Instagram, TikTok supaya update terus tentang sepak bola Indonesia. Coach Dejan terima kasih banyak. Makasih. Sukses Alphonse, terus. Semoga bisa membawa Semen Padang lolos. Amin. Naik ke papan atas. Amin. Sehat juga untuk Ibu Vena, Stefan dan Makasih papanya banyak. Coach Dejan. Sekali lagi makasih banyak untuk panggil saya di sini. Saya senang sekali lihat kamu. Thank you Coach Dan Dejan. saya senang bisa share story-story yang ini untuk semua orang di Indonesia. Dan pasti kita ketemu di lapangan nanti kalau kita main celebrity team itu ya. Siap good. Amin. Makasih. God bless. Thank you. Terima Afan. kasih Coach Thank Dejan. you. Oke, sahabat Bicara Bola, saya Alphonse Kelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.